لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji dan sanjung hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita. Dan di antara nikmat itu kita masih diberikan tangguh, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke Masjid Al-Barakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah. Kita setiap kali diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan ketakwaan, dan di antara bentuk takwa itu adalah kita menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita didorong oleh Islam untuk menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat, dia akan bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan, bisa membantu saudaranya, dan pada tingkatan yang lebih luas bisa membela agama dan bangsanya. Dan sebaliknya, mukmin yang lemah, dia akan menjadi beban buat keluarganya, tidak bisa menolong saudaranya, bahkan dalam tingkatan yang lebih jauh lagi dia mudah digoda, dan tingkatan lebih besar lagi bangsa ini mudah dikuasai dan mudah terjajah. Jamaah rahimakumullah, jika ada dua orang muslim, maka pertanyaannya, siapakah di antara muslim itu yang lebih baik? Maka jawabannya kita bahas dalam kesempatan yang singkat kali ini. Jawabannya adalah ada pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kita semuanya sudah masyhur mendengarnya. Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-mu'minuna al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minin ad-dha'if wa fi kulli khairin. Di riwayat yang lain wa fi kulli khairin. Apa artinya? Kita semua paham bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan kekuatannya itu digunakan untuk segala kebaikan. Di ayat yang lain, di riwayat yang lain adalah keduanya mempunyai kebaikan. Jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah apa ciri orang mukmin yang kuat itu? Inilah kesempatan khutbah kita. Tema kali ini adalah 3 ciri orang mukmin yang kuat. Jamaah rahimakumullah, para ulama menafsirkan dari hadis ini 3 ciri setidaknya yang muncul dari situ adalah, yang pertama, ciri yang kuat adalah, yang pertama adalah
qawiyyu al-aqidah, yaitu kuat akidahnya. Apa maksudnya? Kuat akidahnya adalah kuat imannya dan kuat takwanya. Apa bedanya iman dengan takwa? Takwa adalah buah dari keimanan. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ayat Al-Quran. Di dalam satu kitab Al-Quran itu Allah memulainya dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jamaah, jadi takwa adalah buah dari keimanan. Keimanan yang seperti apa? Keimanan yang pertama di sini ditekankan adalah yu'minuna billahi, yaitu bahwa kita beriman kepada Allah, kepada yang ghaib. Kepada yang ghaib saja kita yakin, kepada yang tidak kelihatan saja kita sadar betul. Maka kekuatan inilah yang akan membawa kekuatan-kekuatan yang lain. Jamaah rahimakumullah, inilah ketakwaan. Pada bulan Ramadan yang lalu kita semua diingatkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulainya dari keimanan, hasil buahnya itu adalah ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur di Indonesia ini kita hidup dengan sematan atau dengan sistem yang sudah dibuat mendekati sistem ketakwaan ini. Kita lihat di Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar juga kita sebutkan atas berkat rahmat Allah. Kemudian dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi para founding fathers kita ini, ayah-ayah kita, orang tua kita dulu itu menghendaki takwa dulu, baru cerdas. Karena orang yang tahu tentang, misalkan tahu tentang hukum, kalau dia tidak didasari dengan ketakwaan, maka pengetahuannya, kepintarannya dalam hukum itu akan digunakan untuk menyiasati hukum. Orang yang tahu tentang ekonomi tetapi dia tidak dilandasi dengan ketakwaan, maka pengetahuannya itu akan membuat kontraproduktif, membuat ketidakadilan, membuat persaingan yang tidak sehat, sehingga ekonomi hanya tumbuh untuk sebagian orang saja, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, dan begitu seterusnya. Jamaah rahimakumullah, di sistem-sistem yang lain kita juga bisa lihat. Dalam Sabta Marga Tentara Nasional Indonesia TNI juga ada poin ketakwaan. Kemudian ada Tribrata untuk Polri, juga ada poin ketakwaan di situ. Kemudian ada sumpah untuk kehakiman, ada Pancadharma, juga ada ketakwaan itu. Jamaah rahimakumullah, demikian banyak janji-janji ketakwaan itu yang perlu kita lihat adalah ejawantahnya. Kita perlu mewujudkannya, kita perlu membuktikannya, dan itu adalah tanggung jawab setiap individu. Jamaah rahimakumullah, itu adalah kekuatan yang pertama. Ini akan membuat kekuatan-kekuatan yang lain. Yang kedua adalah quwwatul ilmi atau
kekuatan ilmu. Jamaah rahimakumullah, setiap kita bangun tidur, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 210 ayat. Salah satu ayat yang ada di situ adalah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa terikat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian ini adalah kekuatan yang pertama tadi, berzikir dan beribadah kepada Allah, kekuatan yang pertama. Ditambah kekuatan yang kedua, kekuatan ilmu, yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, memikirkan dunia, langit dan bumi. Itu bangun tidur kita disunahkan membaca surat Ali Imran ini, dan jamaah rahimakumullah. Kemudian kita salat subuh. Salat subuh itu asal kata dari asbaha, yang artinya adalah terencana. Artinya sebaiknya seorang mukmin yang kuat dalam ilmu itu adalah terencana. Pagi hari ini, siang hari ini kita mau ngapain, jam 1, jam 12 kita ada di mana, sedang apa, itu sudah tergambar dalam pikiran kita. Karena itu disunahkan untuk merencanakan hari-hari kita dengan lebih baik. Jamaah rahimakumullah, itu dalam surat Ali Imran. Kemudian lalu apa dalil yang lain? Dalil yang lain adalah ayat yang pertama turun di muka bumi ini melalui Rasulullah adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Membaca adalah pintu mendapatkan ilmu, dan ini adalah kewajiban kita memang oleh Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai kita mati. Jadi walaupun kita sudah lulus S1, walaupun kita sudah lulus kuliah, kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Karena inilah yang akan dihargai menjadi kekuatan umat Islam dalam persekongkolan dunia global ini. Mari kita lihat Palestina bertahan karena kekuatan imannya. Banyak tenda-tenda yang riuh dan reot itu diisi oleh bacaan-bacaan Al-Quran. 2 tahun dijajah, 2 tahun dikembur, tetap tidak menyerah. Dan kita bisa belajar dari Iran juga, bahwa di sana ilmuwan lebih dihargai daripada artis. Di mal-mal tidak hanya dijumpai barang-barang saja, tetapi juga perpustakaan. Dan hasilnya bisa kita lihat. Itulah kekuatan ilmu yang membuahkan teknologi. Itu adalah perintah sesungguhnya, pelaksanaan sesungguhnya dari surat Al-Quran Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kalian. Siapakah yang akan diangkat? Yang beriman, kekuatan yang pertama. Walladhina utul ilma, yaitu orang yang gemar mengkaji, riset, mengkaji, penelitian, mengembangkan teknologi. Itu adalah anjuran dari Islam yang sesungguhnya harus kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, itu kekuatan yang kedua. Lalu apa kekuatan yang ketiga? Adalah kata para ulama kuwatul jismi, yaitu kekuatan fisikal. Kekuatan yang pertama spiritual, kekuatan yang kedua intelektual, kekuatan yang ketiga adalah fisikal atau jasmani, kekuatan fisik kita. Apa dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 60 bisa kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah olehmu kekuatan, turhibuna bihi aduwallah. Kekuatan apa saja? Ini bentuknya isim nakirah, jadi tidak ditentukan.
bukan hanya kekuatan satu aspek saja, semua kekuatan, termasuk diantaranya adalah kekuatan fisik. Turhibuna bihi aduwallah, yang bisa menggentarkan musuh-musuh Allah. Jamaah rahimakumullah, ini adalah perintah kita. Allah memerintah kepada kita bahwa agar kita juga memperhatikan fisik kita, agar kita selalu sehat. Tidak hanya sehat, dia juga perlu kuat. Mari kita bayangkan jamaah rahimakumullah, andai kata ada orang yang baik, andai kata ada orang yang berilmu, tetapi badannya lemah, sakit-sakitan, kira-kira apakah bisa berkontribusi? Tentu saja minim. Kita sholat perlu fisik yang kuat, kita berhaji perlu fisik yang kuat, kita berjihad melawan musuh-musuh agama Allah juga perlu fisik yang kuat. Dan jangan dikira bahwa kita berolahraga sesungguhnya adalah ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Mari kita perhatikan firman sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Pada suatu hari Rasulullah dan aku berlomba lari. Kadang Rasulullah menang dan kadang aku yang menang. Jadi Rasulullah juga berolahraga. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Alimu auladakum bisibahah wa rimayah." Ajarilah anak-anakmu renang dan memanah. Padahal di gurun pasir itu tidak ada kolam renang, tetapi pandangan futuristik wahyu ilahi melalui Rasulullah ini menyunahkan kepada kita untuk belajar renang dan memanah. Itu adalah bagian olahraga kekuatan yang kita perlu laksanakan. Jamaah rahimakumullah, mari di antara tiga kekuatan ini kita laksanakan. Ciri yang pertama, orang yang kuat dalam spiritualnya apa? Cirinya adalah dia istiqomah. Kalau ibadah-ibadah kemarin di bulan Ramadan banyak, ciri yang nampak pada bulan Syawal ini adalah kita istiqomah, tidak drastis turun. Memang kondisinya akan berkurang, tapi tidak drastis perbedaannya. Ciri yang kedua selain istiqomah adalah as'au, atau kita bersegera dalam menuju kebaikan. Mari kita perhatikan dalam perintah salat Jumat ini. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin, sesungguhnya itu adalah bukan panggilan muadzin tapi panggilan Allah, maka bersegera. Jadi apapun panggilan kebaikan, dia bersegera. Itu ciri orang yang kuat dalam sesi yang pertama. Dan ciri yang ketiga dalam orang yang sesi yang pertama tadi adalah dia tidak berpengaruh, bahkan mempengaruhi kepada lingkungannya. Artinya dia berdakwah dengan pengetahuan sedikit apapun, dia mengajak orang lain untuk kebaikan-kebaikan. Ayo sholat berjamaah, ayo sholat, ayo berinfak, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Jamaah rahimahullah, itu adalah hal-hal yang harus kita padukan di antara tiga kekuatan itu. Mudah-mudahan Allah gampangkan kita untuk melaksanakan tiga ciri tadi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.